Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas di sepanjang hari, kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan khususnya kita menikmati lawatan Tuhan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Artinya, saudara, kalau kita mau melihat ada mujizat terobosan di sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama melibatkan Tuhan, dan sepanjang hari ini apapun yang kita akan kerjakan, Tuhan buat semua kita berhasil, bahkan beruntung. Kita akan berdoa sebelum saya lebih dalam lagi melayani atau memberitakan firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, syukur kami kembalikan kepadamu. Betapa dahsyat dan ajaib segala perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada pagi hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan atas hidup kami. Dan sungguh-sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Bahkan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biar Tuhan terus taruh hati yang haus. Sama seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Terus selalu mendengar ada rasa haus dan lapar akan setiap perkataan Tuhan Yesus. Dan biarlah spirit yang sama. Biar semua kami yang ada menjadi bagian dalam hidup kami untuk kami terus merasa haus dan lapar karena kami sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa firman Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kuduskan kami, darah-Mu Yesus Kristus menyucikan, mengampuni kami, melayakkan kami, memperkenankan kami untuk kami masuk di dalam hadirat, di dalam pelayanan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah Tuhan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah konfirmasi Tuhan bagi kami, meneguhkan, menguatkan kami, bahkan mengingatkan kembali kami tentang apa yang sudah Tuhan sampaikan, bahkan apa yang menjadi padanan daripada Tuhan Yesus Kristus untuk kami semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tolak setiap kuasa apapun yang tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan, kuasa yang menghalangi, mengganggu konsentrasi kami, bahkan mencuri, membunuh, membinasakan setiap benih-benih firman Tuhan. Kami perkatakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan, kami halau semua. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, maka kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, seperti tema yang ada di e-flyer, yaitu hamba Tuhan versus hamba manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan tema ini bukan menghakimi atau apa, saudara, firman Tuhan, tetapi meremind kembali ya, mengingatkan kembali tentang prinsip-prinsip atau keteladanan dari apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hamba Tuhan atau tentang melayani, saudara ya. Nah, mari kita akan melihat firman Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan di pagi hari ini atau dasar tema, yaitu hamba Tuhan versus hamba manusia. Nanti saya minta tolong Ibu Lina membaca ayat-ayat firman Tuhan yang akan menjadi referensi kita di pagi hari ini. Pertama, Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Oke. Kemudian kita melihat di dalam Kolose 3 ayat 22, 23 dan 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita mengenal 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Matius itu menceritakan tentang Yesus sebagai anak raja. Kemudian Markus itu menceritakan tentang Yesus sebagai hamba. Dan Lukas itu menceritakan tentang Yesus sebagai anak manusia. Dan Yohanes menceritakan Yesus sebagai anak Allah. Jadi saudara, Yesus juga disebut sebagai hamba, ya, sesuai dengan Markus, ya. Dan kita tahu setiap kita anak Tuhan, orang percaya, saudara, siapapun kita yang sudah mengenal atau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita disebut sebagai hamba, ya. Bab itu, saudara, dalam penulisan Paulus kepada sidang-sidang jemaat yang ada, itu selalu dia menggunakan selalu, ya, dalam surat-suratnya dia berkata dari hamba Kristus, ya, hamba Tuhan. Bahkan dia pernah berkata bukan dipanggil oleh manusia tetapi oleh kehendak Tuhan, gitu ya. Jadi saudara, sekali lagi menegaskan kembali bahwa setiap kita orang percaya, setiap kita anak-anak Tuhan, maka kita juga dikategorikan disebut sebagai hamba Tuhan. Amin. Nah, Amin. saudara, kita akan melihat, saya hanya sekali lagi mereminder kembali, mengingatkan kembali tentang prinsip-prinsip atau keteladanan atau perkataan-perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus tentang atau mengenai hamba. Ya, kita sangat familiar, ya. Kata hamba itu identik dengan kata melayani. Karena kata hamba sendiri itu, saudara, dalam bahasa Yunani, ya, disebut doulos, ya, atau budak, ya, adalah seseorang yang melakukan pekerjaan, ya, apa yang disuruhkan atau disampaikan oleh tuannya atau majikannya. Saya mencoba melihat dari referensi tentang kata melayani, ya. Walaupun tadi saya katakan kata hamba itu atau doulos, budak itu identik dengan kata melayani. Ya, dalam bahasa Yunani, melayani adalah diakoneo, atau kita sering kenal, saudara, diakonia, ya, yang artinya melakukan segala sesuatu tanpa beban. Jadi saudara, kata melayani atau diakonia adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, ya. Sesuatu yang harus kita lakukan tanpa beban. Nah, sebab itu saudara, kita suka mendengar bahwa kata melayani bukanlah suatu beban, namun sebuah kehormatan, ya. Melayani adalah suatu kegiatan membantu orang lain atau memberikan diri untuk menolong
orang lain. Dalam bahasa Ibrani, saudara, kata melayani ya ditulis afat atau diucapkan ufat adalah kata kerja Ibrani dalam Alkitab yang berarti bekerja atau melakukan sesuatu atau melayani. Jadi saudara, jelas sekali bahwa kata melayani itu hampir sama dengan kata efet atau berarti budak atau pelayan, ya. Jadi sama, saudara, pengertiannya adalah kata melayani itu atau kata identik dengan saudara budak, ya. Dan kita semua dikatakan adalah hamba atau budak, dan semuanya adalah familiar dengan melayani Tuhan, gitu ya. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan tadi saya katakan ada beberapa statement atau pernyataan-pernyataan Tuhan tentang hamba Tuhan, gitu ya, atau hamba, ya. Mari kita melihat, saudara, firman Tuhan yang sangat-sangat bisa dibilang, saudara, menjadi suatu prinsip, suatu dasar untuk kita melayani Tuhan. Ya, di dalam Matius 20 ayat 28 dan juga Markus 10 ayat 45, nanti kita akan baca bersama-sama, dikatakan Yesus Kristus sendiri berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk apa? Melayani." Ini yang harus menjadi prinsip, ya, menjadi suatu rema untuk kita melakukan sesuatu dalam konteks pelayanan, saudara, ya. Dikatakan bahwa sama seperti Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani." Mari kita lihat dulu firman Tuhan. Saya kembali minta tolong Ibu Lina untuk membacakan ayat-ayat referensi sesuai dengan apa yang Yesus Kristus sendiri perkatakan. Matius 20 ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 20 Markus 10 ayat 45, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Amin. Jadi, saudara, sangat jelas sekali, saudara, bahwa sebagai hamba Tuhan, ya, spiritnya adalah melayani, bukan dilayani. Amin. Sekali lagi, spiritnya seperti apa yang Yesus sendiri, ya, ajarkan, ya, yang Yesus sendiri katakan, bahwa aku datang, ya, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Nah, ini harus menjadi saya katakan mungkin lifestyle, ya. Kata melayani itu identik dengan kata tadi yang saya katakan, saudara, melakukan sesuatu, ya, bekerja, gitu ya. Bukan hanya memerintah, bukan hanya menyuruh, gitu ya. Tapi sebaliknya, saudara, kata hamba atau budak atau identik dengan kata melayani itu adalah kita melakukan sesuatu, kita bekerja, ya. Dan dalam konteks pelayanan adalah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa melakukan sesuatu yang berdampak bagi orang lain, khususnya mungkin untuk komunitas kita, dimanapun Tuhan percayakan. Ketika kita ada dalam satu komunitas, saudara, bahwa kita harus, saudara, melayani, bukan dilayani.
Ya, jangan punya mental saudara ya dilayani. Ya, apalagi ketika kita adalah dalam dunia pelayanan, ya harus memiliki mentalitas apa yang sudah Tuhan sampaikan, yang sudah Tuhan ajarkan, bahkan menjadi keteladanan daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Amin. Si Tuhan. Hal yang kedua, saudara, yang menjadi prinsip daripada hamba Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, saudara, bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Kemudian hal yang kedua, mari kita lihat, saudara, firman Tuhan Yesus sendiri berkata demikian, saudara ya, bahwa mengajarkan tentang jika kita ingin menjadi pemimpin, maka kita harus menjadi pelayan atau hamba. Saya minta tolong Ibu Lina akan membaca kembali, baik di dalam Lukas 22 ayat 26, Matius 20 ayat 26 sampai 27, dan juga Markus 10 ayat 43 dan 44. Sekali lagi, Yesus Kristus mengajarkan tentang jika kita mau menjadi pemimpin, maka kita harus menjadi pelayan atau hamba. Ya, silakan Bu Lina. Lukas 22 ayat 26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Matius 20 ayat 26 dan 27. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Markus 10 ayat 43 dan 44. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Amin. Jadi hal kedua atau menjadi prinsip saudara sebagai hamba Tuhan dikatakan bahwa jika engkau ingin menjadi pemimpin, maka engkau harus menjadi pelayan atau hamba. Amin. Jadi diingatkan kembali kita ketika kita ada dalam suatu komunitas, dalam suatu pelayanan, dan ketika kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan sebagai pemimpin atau bisa dibilang sebagai pengurus, ya, identik saudara ya, kalau namanya pengurus ya artinya orang-orang yang diberikan kepercayaan lebih gitu kan ya, dengan job desk-nya masing-masing, dengan tugas-tugasnya. Nah, dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan ayat firman Tuhan yang kita sudah baca, jika kita mau menjadi pemimpin, ya jika kita mau yang jadi terkemuka, justru harus memiliki spirit apa? Pelayan atau hamba. Amin. Bukan seperti yang saya katakan tadi, ya otoritas yang diberikan sebagai pengurus, sebagai pemimpin, bukan seenaknya gitu ya. Bukan hanya memerintah, tapi justru sebaliknya. Karena saudara, kalau kita melihat saat-saat seperti ini, seperti sekarang ya, banyak sekali ketika kita diberikan kepercayaan, diberikan otoritas, seringkali kita menyalahgunakan otoritas itu. Seringkali kita merasa kita lebih dari orang lain. Kita merasa, saudara, oh kita yang paling, dalam tanda kutip, yang paling dihormati, yang paling harus, itu ya. Saya kembali kepada poin 1 tadi, harus dilayani. Ya, jelas sekali Yesus mengajar sebagai hamba Tuhan, jika kita mau menjadi pemimpin, ketika kita diberikan kepercayaan, diberikan otoritas,
Mari, prinsipnya kepercayaan itu adalah saudara kita harus menjadi apa? Pelayan. Kita harus melayani, bukan apa? Kita merasa saudara kita itu yang punya otoritas gitu dan kita seenaknya gitu ya. Saya sekali lagi saudara tidak ada motivasi menyerang atau apa saudara. Tapi ini sebuah reminder, mengingatkan kembali tentang kita sebagai hamba Tuhan. Ya, dimanapun saudara kita dipercayakan, ingat selalu jika engkau diberikan otoritas, jika engkau diberikan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, ingat, prinsip yang Yesus ajarkan justru kita harus menjadi pelayan, menjadi apa? Hamba. Amin. Ya. Oke, kemudian yang ketiga, kita akan melihat apa yang Yesus sampaikan. Poin yang ketiga, saudara, Yesus Kristus berkata, saudara, meresponi orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat tentang penilaian-penilaian terhadap orang-orang berdosa, tentang pemungut cukai, ya, dan sebagainya. Dan Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk orang benar, bukan untuk orang sehat, tetapi aku datang untuk orang berdosa atau orang-orang yang sakit, saudara ya. Mari Ibu Lina, kembali saya minta tolong. Matius 9 ayat 13, Markus 2 ayat 17, dan Lukas 5 ayat 32. Prinsip yang ketiga yang Yesus Kristus ajarkan sebagai hamba Tuhan. Ingat saudara, dikatakan Yesus Kristus datang bukan untuk orang benar, ya, bukan untuk orang-orang yang sehat, tetapi Yesus Kristus datang untuk orang-orang berdosa atau orang-orang sakit. Ya, silakan kita lihat dulu ayat-ayat firman Tuhannya. Matius 9 ayat 13. Jadi, pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kemudian yang kedua, Markus 2 ayat 17. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin. Amin, amin, amin. Biarlah prinsip yang ketiga yang Yesus ajarkan bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dikatakan saudara sekali lagi, Yesus datang bukan untuk orang benar, bukan untuk orang sehat, tetapi Yesus datang untuk orang-orang berdosa atau orang-orang sakit. Dalam pengertian umum, saya menafsirkan saudara statement daripada Tuhan Yesus Kristus ini mengingatkan bagi kita bahwa sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, apalagi saudara dalam sebuah komunitas pelayanan kita tidak boleh memandang orang, saudara. Amin. Kita tidak boleh, saudara, ya, cenderung lihat katakanlah strata atau status di dalam kehidupan saudara setiap orang, ya.
Masalahnya yang seringkali saudara menjadi sebuah tantangan di dalam gereja, di dalam komunitas, khususnya untuk pemimpin-pemimpin, saudara, khususnya kita, pengurus-pengurus, seringkali cenderung saudara, kita itu memandang seseorang itu dari statusnya. Maaf kata, apakah seseorang itu dari segi materi gitu ya, dalam apa tanda kutip mungkin dia orang have ya, memiliki harta berkelimpahan, kekayaan, atau mungkin juga saudara ketika kita tahu seseorang itu punya jabatan ya, jabatan yang mungkin bonafit gitu ya, kita cenderung saudara melihat orang-orang ini ya lebih daripada orang-orang yang mungkin saudara yang biasa-biasa saja. Ini yang seringkali saudara menjadi saya katakan suatu penyakit bagi pemimpin, ya bagi suatu pelayanan ketika kita mulai melihat ya status seseorang, status daripada anggota saudara. Dan kadang-kadang saudara yang saya ingatkan kembali bagi kita, cenderung saudara kita seperti tanda kutip menyenangkan manusia, ya, menyenangkan mereka saudara. Kalau dibilang saudara mungkin kayak cari muka gitu ya. Ya karena merasa oh orang ini punya potensi. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, apakah potensial dalam hal finansial, dalam hal mungkin punya relasi karena punya jabatan gitu ya. Nah, ini harus kita perhatikan warning daripada Tuhan Yesus, aku datang bukan untuk orang-orang benar, orang-orang sehat, tetapi aku datang untuk orang-orang berdosa, untuk orang-orang sakit. Ya, mari saudara yang dikasih Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi sebuah sekali lagi perenungan bagi kita. Jangan sampai saudara, ya kita punya mentalitas sebagai pemimpin, sebagai pengurus saudara, ya punya mentalitas seperti ini saudara. Saya katakan saudara, gereja seringkali hancur, komunitas seringkali hancur karena ada ya saudara pemikiran-pemikiran seperti ini, ya sikap-sikap seperti ini saudara. Amin. Ya, saya kemarin saudara merespon ya ketika kita bicara tentang sesuatu, kemudian saudara diingatkan kembali tentang katakanlah motivasi, tentang kemurnian hati gitu ya. Saya ingat firman Tuhan saudara di dalam Yeremia 17 ayat 9-10 itu saudara ya. Firman Tuhan berkata di sana tentang hati ya, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Dan siapakah yang bisa menyelidiki gitu ya. Nah, saya suka berkata begini saudara, kalau kita ya sudah berbicara tentang motivasi, tentang kemurnian gitu, itu kan sudah bicara tentang hati gitu ya. Nah, yang bisa tahu hati kita, ya kemurnian, ya ketulusan hati seseorang itu hanya Tuhan dan diri kita sendiri. Benar nggak saudara? Bukankah ada peribahasa atau apa bilang, dalamnya laut dapat diukur, ya kan? Dalamnya hati siapa yang tahu, gitu ya? Ya, maksud saya begini, saudara. Kita tidak cepat ya, cenderung gitu kalau orang berbicara sesuatu misalnya tentang uang gitu ya, bicara tentang suatu pelayanan gitu, dan kita seringkali merasa harus mengingatkan orang ini, harus mengingatkan. Karena ketika seorang, apalagi hamba Tuhan itu bicara tentang misalnya uang, ya itu cenderung saudara yang ada di pikiran seseorang atau mungkin saudara, ya apalagi sekali lagi kalau sudah bicara uang dalam pelayanan, biasanya saudara orang itu akan negative thinking.
wah ini orang motivasinya nggak benar, wah orang ini melayani Tuhan karena ada sesuatu. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi saya mau buat statement saudara sesuai dengan firman Tuhan ya, bahwa kalau kita sudah bicara tentang motivasi, tentang kemurnian, tentang ketulusan hati, hanya Tuhan yang tahu dengan diri kita sendiri. Amin. Iya kan? Jelas sekali saudara, kalau saudara baca Yeremia 17 ayat 9 10 ya, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, dan dikatakan hanya Tuhan yang dapat menyelidiki. Hanya Tuhan yang tahu, saudara. Setiap hati kita, setiap motivasi kita. Benar nggak, saudara? Ya. Jadi, sebagai hamba Tuhan, apakah kita, saudara, ya ketika Tuhan percayakan kita sebagai pengurus, pemimpin, bahkan saudara, ketika kita diberikan otoritas, ayo saudara, kita itu adalah hamba Tuhan. Amin. Kita itu adalah saudara pelayan. Sesuai yang sudah saya katakan 3 hal ya, statement-statement Tuhan di dalam sebuah dalam konteks pelayanan, saudara. Sekali lagi, pertama ya, Yesus Kristus berkata, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Hal yang kedua dikatakan, jika engkau ingin menjadi pemimpin, jika engkau ingin menjadi saudara ya orang-orang yang terkemuka, maka Anda harus menjadi seorang pelayan. Anda harus menjadi seorang hamba. Ya, sekali lagi kata hamba itu identik dengan melayani. Ya, budak disuruh untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, saudara, Yesus mengajarkan, Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang-orang benar, bukan untuk orang-orang sehat, tapi aku datang untuk orang-orang berdosa, orang-orang sakit. Nah, saudara, biarlah prinsip-prinsip firman Tuhan ini menjadi suatu kembali gitu ya. Kita teladani status kita, diingatkan kembali bahwa kita ini hamba Tuhan. Amin. Kita ini semua yang saya katakan dari awal, setiap orang percaya, setiap kita yang sudah mengenal, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, penguasa, pemilik dari sebuah pelayanan kita, sebuah komunitas kita, saudara, ya. Dan biarlah saudara, apa yang sudah kita baca ya dari ayat dasar daripada firman Tuhan di pagi hari ini tentang hamba Tuhan versus hamba manusia, baik di Galatia 1 ayat 10 maupun di dalam Kolose 3 ayat 22, 23 dan 24, bahwa kita itu adalah hamba Tuhan, hamba Kristus. Ya, Paulus menggunakan kata hamba Kristus. Artinya saudara, tujuan kita melayani Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita itu melayani Tuhan Yesus Kristus. Ya, seperti Kolose 3:23 tadi kan, lakukan segala sesuatu itu dengan segenap hati, ya dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, juga saudara, kalau kita itu baik apakah kita jemaat, kita anggota, jangan suka terlalu saudara. Kadang-kadang ada over gitu ya, kayak maaf kata saudara, kayak apa ya, menyanjung manusia gitu ya, kayak memuji terlalu over gitu loh. Wah hebat gitu loh, wah luar biasa. Ya, ngapain saudara? Ya, ingat baik-baik, kita itu melayani Tuhan, ya, bukan melayani manusia. Ya, Paulus ingatkan, kalau saya hanya menyenangkan manusia,
Paulus dengan jelas berkata, aku itu bukan hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, ya tadi hamba manusia. Ya. Jadi ya biasa-biasa aja, saudara. Yang normal-normal aja, saudara. Jangan over gitu ya. Juga untuk pengurus gitu ya. Ketika kita melakukan sesuatu, gitu ya, kita sebagai pemimpin, ketika kita melakukan sesuatu, mungkin apa yang sudah kita kerjakan itu dalam tanda kutip berhasil, bombastis, sesuatu yang bisa dibilang dahsyat. Ya udah, saudara, jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Prinsipnya, saudara, pelayanan itu adalah milik Tuhan. Amin. Kolose 3:24 jelas, Yesus itu adalah Tuhan kita, owner, pemilik dari pelayanan kita. Amin. Termasuk MGC Community. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kembali bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lina dan mohon maaf saya melanjutkan aktivitas pelayanan. Ya, silakan Bu Lina. Ya. Thank you. Terima kasih Pak Luki. Firman Tuhan. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kita. Memang ayat-ayat yang dibaca, bahasan yang disampaikan pada pagi ini sudah biasa buat kita. Sudah biasa buat kita, tetapi apakah sudah kita lakukan di sepanjang kehidupan kita? Ya, hamba Tuhan vs hamba manusia. Kalau tadi Pak Luki kan sudah menjelaskan ya, bagaimana bahwa Yesus Kristus itu datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Ini adalah patokan yang terbesar di dalam sebuah pelayanan kita. Apakah kita sudah melakukannya dengan benar? Apalagi katanya tadi malam, bukan katanya, tadi malam sudah ada rapat pengurus semuanya. Bagaimana hasil rapatnya? Sudahkah masing-masing menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengurus dan kemudian kita yang menjadi sahabat doa di MGC Morning Prayer ini? Apa sih kontribusi kita, tanggung jawab kita sebagai orang percaya? Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau memberikan peneguhan atau yang mau memberikan sharing, kesaksian, mau bertanya silakan. Sepertinya Pak Luki sudah sudah keluar ya? Iya, ada lanjut jam 6 dia, Bu Lina. Ya, Pak Luki itu setiap bisanya full di MGC itu setiap Senin, Rabu, Jumat. Begitu. Sedangkan di hari yang lain beliau ada di Menara Doa Harvest. Silakan, apakah ada yang mau menanggapi atau mau memberikan peneguhan atau mau sharing atau mau tanya, silakan. Kita sharing sama-sama, kita tanya bersama, kita jawab. Oh, yang nanya satu maksudnya, yang jawab boleh rame-rame. Adakah? Ya, kita silahkan dulu Pak Doni, Bu Maya, silahkan Pak Pendeta Doni. Pak Doni mau memberikan peneguhan atau mau sharing, silakan. Boleh dibuka suaranya. Ya, puji Tuhan. Seperti tadi Bu Lina katakan, ayat-ayat ini sudah biasa kita baca. Sudah biasa kita dengar. Bahkan mungkin sudah pernah kita khotbahkan. Tetapi pagi hari ini, ayat-ayat ini mengingatkan kembali. Sebab seringkali kita sadar atau tidak sadar, ya, kita terjebak, ya, atau terperangkap pada situasi, ya, kadang-kadang kita lupa diri, ya, seiring lamanya dan jauhnya perjalanan kita, pelayanan kita, kadang-kadang ya awalnya melenceng sedikit, tetapi semakin jauh, ya, semakin jauh kita berjalan, maka melencengnya itu semakin jauh juga.
Sehingga kita lupa setelah sekian waktu, sekian lama kita dalam pelayanan, kita ini masih hamba Tuhan atau sudah menjadi hamba manusia. Kita ini masih menjadi hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan. Nah, lebih parah lagi sekarang banyak yang memuliakan diri sendiri. Nah, makan puji, orang Manado bilang makan puji. Ya, lebih memuliakan diri sendiri. Tapi puji Tuhan, Pak Luki, terima kasih pagi hari ini ya kembali menyegarkan. Jadi kalau ada di antara kita yang mungkin mulai melenceng sedikit, kembali lagi ke rel yang benar. Jadi puji Tuhan itu saja ya, tentu ini sangat memberkati. Puji Tuhan. God bless Pak Luki. Thank you Pak Doni. Ya, terima kasih Pak Doni untuk peneguhan pada pagi hari ini. Ada lagi yang mau menanggapi? Memang sulit ya, kalau di dalam pelayanan bukan sulit sih sebenarnya. Kadang-kadang kita terlena ya Pak Doni, apalagi kalau udah jadi pemimpin, misalnya di gereja gitu. Kalau kayak di gereja saya kan sebagai gereja Protestan ya, agak berbeda dengan karismatik gitu. Ada penatua yang jadi pimpinan di gereja. Nah, itu selalu diingatkan karena kadang-kadang penatua itu bisa bukan menjadi pelayan, tetapi memang menjadi pemimpin secara duniawi. Begitu. Atau kita semua juga gitu. Kadang-kadang kita ketika kita melayani, kita ingin dihargai, kita ingin dipuji, terus kita maunya jadi kayak ngebosin. Ataupun juga ketika kita melihat orang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Luki di dalam firman Tuhan. Kadang-kadang kita menyanjung seseorang karena dia menjadi donatur di gereja. Wah, nggak bisa ditegur. Kalau ditegur nanti duitnya nggak keluar. Karena saya pernah ketika sebuah pelayanan gitu, kemudian ketika saya ada di satu pimpinan, dan saya sharing dengan seorang teman, terus dia balikin gini, karena itu kan klasis ya. Terus dia bilang gini, emang Bu Lina takut gitu gerejanya kalau dia nggak ada gitu. Emang Bu Lina nggak percaya Tuhan? Nah, seperti itu. Kadang-kadang kita harus ingat bahwa segala sesuatu Tuhan yang menjadi penguasa, bukan kita. Ya, ada lagi yang mau menanggapi Pak Andre seperti itu? Ya, oke. Ya, Ya, pagi silakan. semuanya. Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Ya, terima kasih atas firman-Nya untuk Pak Ben ya. Ini Pak Doni, Pak Luki. ya, Pak Luki tadi ya, Pak Benyamin Luki. Benyamin ya, Pak Ben, Luki, ya. betul. Ya, right. Ini sebetulnya mengingatkan setiap kita ya. Jangan sampai terlena siapa yang dimuliakan. Ya toh? Christ center atau self center. Nah, ini dia. Motivasinya untuk diri sendiri atau motivasinya untuk siapa gitu. Jadi esensi dari firman Tuhan ini memang betul makanan keras ya. Karena kita selalu dinina-bobokkan oleh makanan-makanan lembut. Jadi akibatnya apa? Jadi bayi-bayi rohani imannya nggak bertumbuh. Ya nggak? Jadi ada sedikit mudah kecewa, mudah mutung, mudah tersinggung. Alah, pindahlah persekutuan doa lain lah. Siapa sekarang yang jadi senternya itu loh? Ya, jadi orang hanya melihat berkat, akibatnya apa? Yang dituju adalah dilayani, bukan melayani kan? Itu tadi poinnya tadi. Poinnya tadi adalah jangan sampai kita lupa apa esensi dari kita yang sudah ditebus ya. Ditebus, jadi kita harusnya mengikuti serupa dan segambar. Tuhan datang untuk melayani, untuk bukan dilayani. Jangan seperti apa yang disampaikan di Bu Lina, ngebosi, bosi. Nah, jadi disinilah pentingnya siapa yang jadi motivasi, self center atau Christ center. Ya, banyak yang seperti itu, tapi enggak di sini. Orang di sini baik-baik, di Afrika sana. Makasih Bu Lina, Tuhan berkati. Amin.
Terima kasih Pak Andre untuk peneguhannya. Wah, internet saya tidak stabil, saya harus matikan video. Ya, saya melihat ada Pak PKL, sahabat saya, sepelayanan ketika masih di pemuda awal, di masa kuliah. Silakan Pak PKL, tidak di chat tetapi langsung bicara, boleh? Ya, salam bagi kita semua. Shalom. Salam. Salam Pak D. Piye kabare? Salam. Ape jawabnya. Selalu Memang ya memang kalau bicara hamba ini banyak kita bicara di mulut doang. Ya, kita sering omdo. Kita bilang kita hamba Tuhan, tapi kelakuan kita yang punya pelayanan. Ini yang jadi masalah. Ya, seringkali kita bermuka dua dalam pelayanan. Di satu sisi kita menyebut hamba yang nggak punya hak. Ya, kalau hamba itu dulos itu nggak punya hak. Yang ada adalah kewajiban. Ya, yang punya hak itu tuannya. Mau kerjaan kita baik atau buruk. Yang punya hak itu menilai adalah tuannya. Nah, kita harus menyadari posisi tadi. Yang punya hak menilai itu adalah tuannya. Nah, kalau kita memang jadi hamba seperti Kolose 3 ayat 23, apa saja yang kita lakukan seolah-olah kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kepada Tuhan pasti yang tulus tanpa interesting. Mau dihargai atau kagak bukan urusan gua. Karena gua adalah hamba. Itulah uniknya ketika dipisahkan kambing dan domba. Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika haus memberi minum, telanjang beri pakaian. Sebagai orang asing beri tumpangan, di penjara dan sakit mengunjungi aku. Lalu hamba-hamba itu menjawab, kapan Tuhan telanjang? Kapan Tuhan lapar? Kapan Tuhan haus? Kapan Tuhan sebagai orang asing? Kapan Tuhan sebagai orang yang dipenjarakan dan sakit? Bayangkan, hamba yang baik itu, yang setiawan itu tidak menyadari dan menganggap apa yang mereka buat adalah jasa. Mereka sudah lupa tentang itu, tapi Tuhan Yesus mengingatkan. Itu sekedar refleksi bagi kita yang menyebut diri kita hamba Tuhan. Bagi saya, sepanjang kepentingan Tuhan yang saya perjuangkan, maka dihargai, diremehkan, bagi saya nggak ada masalah. Karena saya adalah hamba. Seorang hamba harus tahu, dia hanya tahu kewajiban. Kata kuncinya kewajiban. Lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam prioritas hidupmu, disitulah kau menjadi hamba Tuhan. Itu dari saya. Terima kasih dengan teman Pak Luki tadi. Kami adalah penginjil jalanan, pelayan jalanan. Jarang disorot di mana saja. Saya selalu berharap biarlah pekerjaan saya dicatat oleh buku kehidupan, bukan buku Facebook, buku Twitter, buku TikTok, dan sejenisnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, terima kasih atas kesempatan. Amin. Terima kasih Pak PKL yang sudah memberikan peneguhan juga. Ya, betul Pak. Karena Pak PKL ini teman saya waktu saya kuliah di IKIP Jakarta, menjadi kakak senior yang cukup galak juga buat saya. Dan salah satu peristiwa saya dengan Pak PKL, mungkin beliau sudah lupa, tapi itu saya ingat karena itu yang menjadikan saya bisa seperti sekarang, salah satunya. Keras. Ya, selanjutnya saya lihat Pak Edi buka suara. Pendeta gandrung, Bu Lina. Bukan gadungan, gandrung. Ya, Pak Edi dulu, habis Pak Edi baru Pak Pendeta Gandrung ya. Soalnya Pak Pendeta Gandrung itu sudah membatik loh. Silakan Pak Edi. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih tadi Pak Benjamin
Lucky ya, sayang udah keluar. Saya sih hanya meneguhkan aja Bu, karena memang saya juga pernah mengalami ya, artinya pelayan Tuhan, terutama di posisi nanti sebagai ketua ya, itu biasanya suka berubah. Jadi dia itu karakter orang lah kayaknya ya, rata-rata ya. Tidak semua ya, tapi rata-rata. Kalau udah jadi ketua ingin terlihatnya dia meninggikan diri ya, ingin dia yang self-center tadi, siapa yang katakan itu ya, Pak Andre ya, self-center bukan Christ-center. Jadi inginnya dia yang terpuji gitu. Hasilnya semua ini berhasil itu karena dia gitu kan. Meninggikan diri atau siap di zaman Petrus juga sudah ada ya, zaman Tuhan kita. Siapa yang paling besar di antara murid-murid? Jadi memang kapaian ini nggak gampang ya kalau dilaksanakan. Apakah pelayanan kita untuk manusia atau untuk Tuhan ya? Jadi memang hati yang susah ditebak ya. Jadi kalau pendapat saya memang kita terjun untuk melayani, udah harus siap hati kita buat siap sebenarnya ya. Pelayanan ini untuk apa, moodnya apa gitu. Karena kalau moodnya untuk Tuhan, tadi yang dikatakan Pak PKL atau gimana, kesinggung bisa mundur. Ya. Kesinggung di blok langsung kalau WA ya, atau kita keluar dari komunitas itu ya, karena memang tidak kuat dasarnya ya, filosofinya bukan dari hati ya. Kalau dari hati untuk Tuhan akan bertahan ya, itu menurut saya sih, pendapat saya. Itu aja Bu Lina, terima kasih Bu. Ya, terima kasih untuk Pak Edi untuk peneguhannya. Dilanjut sama Pendeta Gandrung yang udah ganteng pakai batik. Masih di mute, Pak. Mau kemana dia ya? Udah ganteng pakai batik. Mau ke rumah mau ke rumah Ibu Yudi. Oh iya, kalau gitu aku mau pakai batik dulu. Monggo, Pak. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita mendengar Tuhan ini, Tuhan akhir-akhir ini berbicara tentang hamba ya, atau tentang melayani. Memang itu jebakan sebetulnya ya. Kita ini sering kejebak dengan situasi dan kondisi ya. Banyak orang di saat-saat kita ini tidak punya apa-apa dan belum jadi apa-apa itu Terputus koneksinya ya? Kayaknya ya. Iya, kayak terputus. Udah malah hilang sekarang. Oh, iya. masih ada. Masih ada, tapi virtual ya. Soalnya batiknya dan wajahnya ganteng Bu. Oh, batik ya, kata batik ya. Ayo, nah sudah kembali lagi. Silakan. Ya, haleluya. Ini gerejanya sering jemaatnya ngalami seperti itu, hamba Tuhannya ngalami itu rata-rata memang kalau saya lihat ya di kota. Kalau di desa kemungkinan masih sangat kecil ya. Banyak di kota itu mengalami seperti itu ya. Hamba Tuhannya sudah berubah sehingga dia menempatkan diri, memposisikan diri. Juga yang herannya juga jemaatnya cari muka semua supaya apalagi gereja ini sudah mapan, sudah tertata. Artinya di kota itu dipercaya sedikit saja sudah kayaknya satu kebanggaan yang luar biasa ya oleh pendetanya, oleh apa. Ini memang fenomena yang ada di perkotaan kalau saya amati, karena kami banyak mendengar kesaksian-kesaksian ketika pelayanan-pelayanan di kota ya. Nah, saudara, tapi tidak nutup kemungkinan itu berlaku kepada kita semua kan. Kita ini hamba Tuhan yang mungkin siapa saja terjangkit namanya penyakit. Nah, itu penyakit yang namanya yaitu kesombongan, ya kan?
Nah, penyakit kesombongan ini saya ngalami kok, saudara. Ya dulunya, makanya saya menjaga ini. Saya sekarang ini banyak orang yang ikut kami, sampai ada satu dokter spesialis itu sudah lama nggak tak ikutkan misi. Ya, karena apa? Sampai dia ngomong sama temannya, Pak Samad itu sudah nggak mau dengan saya, nggak pakai saya kan nggak pernah diajak. Karena apa? Memang dia seakan-akan memposisikan diri di dalam kehidupannya. Artinya begini, dulu itu tulus banget dengan kita ya. Tapi seiring perjalanan dia ini sudah pintar khotbah ya. Dia ini sudah membentuk kul sendiri gitu ya. Artinya sudah komunitas sendiri. Lalu saudara kasih Tuhan, dia ini seakan-akan mengintervensi dalam dunia kami, dunia pelayanan kami. Waktu kami memberkati pernikahan, salah satu di Hotel Tegal kemarin itu, dia ngomong, dulu itu ngomong gini, kok nggak izin saya? Ya, gitu loh ya. Saya ngalami itu. Padahal dia itu donatur kami, tapi saya tidak peduli kalau dia sudah menyangkut dengan hal-hal seperti itu. Saya harus nggak mau dengan, artinya dia perlu dididik ini, karakter ini. Ya nggak bisa. Saya ini hamba Tuhan, dia bukan tua-tua saya, dia bukan apa istilahnya anggota jemaat kami, ya dia hanya ikut misi aja. Tapi kenapa berprinsip seperti itu? Akhirnya, saudara, kami terpaksa untuk apa ya? Haleluya, tidak ikutkan misi. Tapi puji Tuhan, bilang sama temennya, kok saya sudah nggak dipakai Pak Samadi dan sebagainya, nggak diajak. Lalu ketika itu minta untuk diikutkan lagi, saya ikutkan. Tapi seiring perjalanan supaya menjadi terapi pengalaman bahwa jangan sampai kayak gitu itu terjadi lagi. Ya, ini saya ngalami itu, saudara. Jadi di dalam dunia ini kita memang diuji betul motivasi kita. Di dalam hal ini kita benar-benar diuji bahwa kita ini mau berkenan kepada siapa sih? Dalam hidup ini mau milih berkenan kepada Tuhan, milih berkenan kepada manusia. Otomatis kalau berkenan kepada manusia kan ada dua kemungkinan. Pertama yang punya duit atau sana. Ya, yang punya duit, yang kedua yang punya posisi, jabatan. Hanya itu yang bisa membuat dia ini dilibatkan dalam segala, karena orang itu punya pengaruh. Kan hanya itu, saudara. Tapi kita mesti belajar, kita lebih baik berkenan kepada Tuhan. Toh nanti yang akan menentukan kita ini berkenan atau kita menentukan masuk surga, kita menentukan kita masih ditulis dalam kitab kehidupan kan Tuhan, bukan orang itu. Orang itu pun masih tanda tanya kok. Nantinya juga ketulis di kitab kehidupan masih ada di situ atau tidak. Nah, tapi kita kan sering kejebak di sini, saudara. Yaitu tadi ketika kita sudah, ya seperti kita sudah dibawa Tuhan ke ranah-ranah yang sudah mulai enak dan sebagainya. Kita kadangkala lupa kita ini hamba Tuhan, bukan hambanya manusia, bukan hambanya uang. Saudara, saya banyak alami, saudara. Saya harus mengeluarkan orang-orang misi yang bersama kami itu orang-orang yang punya kategorinya itu luar biasa. Ada satu ya, ini apa ya? Cilacap itu CNS, dia punya mobil diserahkan untuk misi. Ya, kalau mau bawa kemana-mana Pak Samadi silakan. Dan dia orangnya cerdas, dia orangnya juga duitnya ada, tapi gini, karena hidupnya selalu bikin masalah di misi. Ini masalahnya, dia selalu benturan dengan siapa saja di misi itu. Ya, dia udah ada yang ngatur, dia ingin ngatur. Ya, ini masalah kan. Nah, saya harus tegas juga. Saya akan keluarkan itu. Dan saya panggil malam-malam ada 6 orang. Saya bilang mulai besok kamu nggak usah ikut. Ternyata biang masalahnya adalah kamu. Kamu sumber masalahnya, bukan orang lain. Nah, saudara, dalam kita menentukan itu kadang ya, gimana ya, penuh pertimbangan. Tapi memang kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, ya kita harus berani. Ini keberanian, uji nyali kehilangan. Kau kehilangan nanti duit dari sana. Kau kehilangan itu berberkat dari sana. Ini masalahnya. Ya, inilah mestinya kita jaga kemurnian kita di dalam dunia pelayanan, motivasi kita dalam dunia pelayanan, karena ujian demi ujian akan kita hadapi. Dan itu membuktikan kualitas kita itu sampai di mana, kapasitas kita sampai di mana bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Amin. Ya, terima kasih. Betul sekali Pak Samadi, luar biasa. Kita kadang-kadang kita harus berani bertindak, walaupun itu
tidak sesuai dengan kehendak hati. Tapi itulah namanya pelayanan. Harus dengan segenap hati, tanpa motivasi, tapi menjadi satu tim yang solid. Tuhan Yesus berkati. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya nih, karena waktu juga nih, Pak Desem, monggo. Baik, singkat saja rasanya. Judulnya memang menarik ya, ulasannya menarik. Hamba-hamba Tuhan yang angkat bicara juga sangat menarik. Hamba Tuhan atau hamba manusia? Sangat menggelitik ketika ini seperti mata uang dengan dua sisinya yang berbeda, tetapi dalam satu tubuh, gitu. Sebagai hamba Tuhan dan manusia, saya harus garis bawahi hamba Tuhan dan manusia, bukan hamba manusia. Sebagai hamba Tuhan dan manusia, perlu keseimbangan. Kita hamba Tuhan, oke, mungkin saya atau tidak bawa-bawa orang lain. Sebagai hamba Tuhan, maunya kita itu jangan dicobai sama hamba Tuhan yang lain atau pelayan yang lain. Jangan mencobai. Itu artinya jangan mencobai. Masing-masing kita kan beda kapasitas, masing-masing kita beda kemampuan. Nah, bukan terkadang, tapi sering terjadi atau kali ketika dalam pelayanan itu mereka tahu sebenarnya kapasitas kita, tapi disengaja. Jadi membuat pelayanan itu memojokkan kita, memaksa kita harus berpikir, harus bertindak seperti layaknya hamba manusia dalam pelayanan hamba Tuhan ini. Nah, singkatnya, karena saya juga tidak mau mengambil waktu terlalu lama, singkatnya, sebagai hamba Tuhan dan bukan hamba manusia, keseimbangan balancing 3 key itu, spiritual question, emotional question, dan intelligence question dalam pelayanan itu memaksa memang harus tegas. Tapi ketika seorang yang memegang teguh ketiga Q tadi itu tegas, nah yang menjadi pertanyaan, siapa yang sebenarnya yang tidak mau berperan sebagai hamba Tuhan? Orang yang ditegasi atau hamba Tuhan sendiri? Atau orang sendiri yang tadi yang memilih tegas? Ini yang membuat kita dalam pelayanan ini seringkali tidak memahami sebenarnya dalam kapasitas seperti apa kita menyampaikan suatu ketegasan kita. Ada di antara kita ditegasin, malah ngeyel gitu. Dan saya berharap sepanjang hidup saya tetap belajar. Saya terus belajar bagaimana menyimbangkannya itu. Nah, di akhir-akhir ini saya berusaha sekali untuk tegas. Dan itu ada konsekuensinya. Shalom, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Desem. Wow, ada Ibu Jen. Silakan Ibu Jen. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kesempatan yang singkat ini. Saya nggak banyak bicara, memang saya perhatikan memang. Jangan ke gereja dulu deh, ya. Ke gereja mungkin lebih pusing yang kecil aja yang kur. Karena itu beda sekali dengan yang saya lakukan juga sebagai mbak kur. Ya, sebagai leader, sebagai pemimpin kur. Tua, apa aja pokoknya sebutannya. Tapi apa yang dia lakukan, itu udah sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dan yang seharusnya di situ tempat kita belajar bagaimana kita berkhotbah, bagaimana kita memimpin pujian, bagaimana kita berdoa syafaat. Tetapi apa yang dibuat? Dia tidak mendidik sama sekali. Dia tidak memberikan pengajaran itu sama sekali. Padahal ada bahan khotbahnya. Bisa diberikan kepada masing-masing bergantian. Supaya semuanya itu nanti akan bisa menjadi pemimpin. Itu yang saya lihat saat ini tuh udah nggak ada lagi. Jadi saya pikir dari yang awalnya yang kecil aja udah begini, bagaimana yang besarnya gitu di gereja. Amin. Puji Tuhan, itu aja. Ya, terima kasih Bu Jen. Ya, terima kasih Om Jen yang sudah menyampaikan pendapat juga. Ya. Dan terima kasih buat kita semua
Satu lagi Bu Lina, coba. Ya, Ada Pak Daulat. ada lagi? Pak Daulat, mungkin closing terakhir. Pak Daulat Purba, silakan. Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom, hambanya. Sorry. Ya, firmannya tadi bagus banget ya, menurut saya bagus karena saat sekarang ini kadang memang kita hamba-hamba Tuhan ya memang besi menajamkan besi. Tetapi bukan berarti semua itu bukan berarti untuk memojokkan ataupun untuk apa, tetapi semua itu indah untuk saling koreksi. Ya, koreksi bagi saya secara pribadi setiap saya ikut dalam morning prayer ini, saya melihat wah bagus semua. Saya tanggapi dengan positif dan inilah waktunya bagi setiap kita. Tidak mungkin kita tidak tahu, artinya kalau tidak ada yang memberitahu ke kita, bagaimana bisa kita tahu? Sama seperti kadang firman ini kita baca, kadang tidak begitu mengerti kita, tetapi ketika berdialog dengan sesama, saling di share atau saling ya akhirnya oh ini rupanya. Jadi Roh Kudus yang ada pada kita itu semakin bergejolak ataupun semakin semakin on fire ya. Akhirnya ketika dia sudah on fire, kita pun makin dibimbing sebab ya tubuh lemah ya. Roh penurut. Tapi ketika roh di depan, maka tubuh kita jadi kuat. Jadi kita hamba-hamba Tuhan, biarlah roh itu selalu lebih kuat. Lalu kita balikkan roh lebih kuat, daging kita jadi mengikuti. Kira-kira seperti itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Yuk Pak Daulat, terima kasih. Silakan Bu Lina. Ya, terima kasih Pak Daulat. Bukan hanya Pak Daulat, tetapi kita semua yang sudah menyampaikan aspirasi pada pagi hari ini, meneguhkan, sharing, ini menguatkan kita dan mengembalikan kepada tema pagi hari ini, hamba Tuhan vs hamba manusia. Kita ada di posisi mana ketika kita melayani pada saat ini? Apakah kita di posisi sebagai hamba Tuhan atau kita di posisi sebagai hamba manusia? Ada jawabannya, ada pada diri kita masing-masing. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita harus mengkoreksi diri kita. Supaya apa? Supaya pelayanan kita ke depan, supaya pelayanan kita ke depan menjadi lebih baik. Mari kita berkomitmen terhadap pelayanan itu karena sudah disampaikan setiap hari disampaikan bahwa pelayanan bukanlah pengorbanan. Tapi pelayanan adalah sebuah kehormatan. Kalau kita bisa melayani pada saat ini bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan memberikan kehormatan kepada kita untuk melayani. Karena itu pakailah kehormatan ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Begitu ya Bapak Ibu, karena nggak ada Pak Luki. Ya, tidak Pak Luki closing statement-nya. Jadi saya menyampaikan dan kita mengucap syukur setiap hari kita diajar melalui MGC Morning Prayer ini. Sahabat doa semua, kita sama-sama dibentuk. Kalau ada yang masih kurang, ayo kita perbaiki. Mungkin ke depan yang lebih bagus lagi gimana caranya ya. Mungkin Pak Jo dengan Bu Megi bisa pikirkan gimana sih caranya kita boleh menyampaikan kritik atau menyampaikan unek-unek kita tetapi dengan penuh hikmat dan bijak supaya yang ditegur atau yang disampaikan bisa memperbaiki tetapi tidak menjadi sebuah kemarahan seperti yang tadi juga disampaikan, pindah gereja lah, pindah persekutuan lah, pindah Zoom lah gitu. Mungkin bisa dipikirkan ya Pak Jo dan Bu Megi. Setuju, betul. Dan akhirnya kita akan tutup persekutuan doa kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk 53 partisipan yang tercatat oleh saya yang hadir di dalam persekutuan doa pagi ini. Kita mengucap syukur, kita akan masuk dalam doa penutup.